Fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata photos yang berarti cahaya dan kata graphein yang berarti menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Dalam buku The Story of Photography, karya Alma Davenport, bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh Moti. Materi kedua, komposisi fotografi. Komposisi dalam fotografi memiliki arti susunan gambar dalam batasan satu ruang. Bisa juga komposisi diartikan sebagai cara menyusun elemen-elemen objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada dalam foto. Rule of third. Komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini, maka didapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Vertikal, penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Framing. Framing dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan pada bentuk yang memasukkan objek pada framing. Horizontal, penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. Background, latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Latar depan, objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Tengah, menempatkan objek di tengah. Materi ketiga, Levita, teknik pemotretan untuk benda yang bergerak yang bisa dibekukan. Panning, sebuah teknik fotografi dengan menggerakkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepas tombol shutter dengan setting shutter speed 1/60 ke bawah sampai 1/8. Slow speed, pemotretan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah, maka hasilnya gambar tampak kabur seakan-akan disapu namun latar belakang masih jelas. Bulk, teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Silhouette, teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Jenis-jenis shoot. Extreme close-up merupakan tipe shoot untuk menampilkan detail objek, misalnya mata, hidung, atau telinga. Big close-up, foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Close-up, gambar diambil dari jarak dekat, pundak ke atas kepala, hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya muka saja. Medium shoot, pengambilan dari jarak sedang, jika objeknya orang maka terlihat separuh badan saja. Medium long shoot, pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Full shoot, pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Full long shoot, objek foto dipotret dari jauh sehingga porsi background menjadi lebih banyak. Sudut pengambilan gambar.
Ice angle. Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret, layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini, kamera diposisikan lebih tinggi dari objek, sehingga memberi kesan kecil dari objek yang difoto. Materi 4. Lighting adalah penataan pencahayaan. Dalam hal ini adalah untuk menerangi suatu objek agar bisa mendukung sebuah pementasan. 3-point light, gabungan dari key light, field light, backlight. Materi kelima. Refleksi disebut teknik foto pantulan, lebih berfokus pada bagaimana cara membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi dalam satu frame foto. Materi keenam. Golden triangle digunakan untuk menyelesaikan bermacam objek dalam satu frame. Leading lines dimanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan objek utama. Clear space untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar.